We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what coulda happened or what could. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Di sini kali ini aku bakal jawab 12 pertanyaan dari partner aku yang bernama Nur Karunia Alawiyah guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Iza selagi dosen pengampu mata kuliah Al-Quran 2. Nah, untuk mempersingkat waktu dan gak usah lama-lama, langsung aja kita ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa aja sih sifat-sifat dari Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama itu, sifat Al-Quran ada huda, yang berarti petunjuk. Yang kedua ada syifa, yang berarti obat. Yang ketiga ada rahmat, yang berarti rahmat. Yang keempat ada mauizah, yang berarti nasihat. Dan yang kelima ada nur, yang berarti cahaya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa pengertian ulumul Quran menurut Mana al-Khattahtan? Nah, ulumul Quran menurut Mana al-Khattahtan adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi turunnya Al-Quran, kodifikasi, penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah bagaimana penyampaian wahyu dari Allah kepada malaikat. Ada beberapa para ulama berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran kepada malaikat Jibril dengan beberapa pendapat. Yang pertama itu, malaikat Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafaznya yang khusus. Yang kedua, bahwa malaikat Jibril menghafal dari lafzul mahfuz. Dan yang ketiga, bahwa maknanya disampaikan kepada malaikat Jibril, sedangkan lafalnya adalah lafal malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan yang keempat nih, bagaimana tahapan nuzulul Quran? Sebagaimana disinggung dalam definisi bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Allah melalui dua tahapan. Yang pertama, itu secara global dari Al-Laul Al-Mahfuz ke Baitul Al-Izzah yang berada di langit dunia, di mana malaikat Jibril mendikte para malaikat yang ada di langit dunia untuk kemudian mereka menulis di lampir-lampiran yang kemudian disimpan di suatu tempat di antara langit dunia itu yang disebut Bait Al-Izzah. Sedangkan yang kedua, diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama kurun waktu 23 tahun sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, sehingga ada istilah asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pertanyaan yang kelima, apa sih pengertian dari asbabul nuzul? Nah, asbabul nuzul adalah bentuk kata idhof yang secara bahasa berarti sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, asbabul nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Pertanyaan yang keenam nih, bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran? Nah, secara singkat, turunnya Al-Quran itu, Allah menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa 17 Ramadan atau kurang lebih 13 tahun sebelum Hijriah dipercaya sebagai malam nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sebagai masa atau lamanya 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari yang terdiri dari 114 surat dan 30 juz, dan susunannya itu ditentukan oleh Allah dengan cara tawaqif.
tidak menggunakan metode-metode sebagaimana metode-metode yang digunakan untuk penyusunan buku-buku ilmiah. Nah, pertanyaan yang ketujuh adalah, apa sih pengertian dari surat Madaniyah? Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan, namun bisa juga sebagian diturunkan di Mekah atau Makkiyah. Ada beberapa surat yang termasuk surat Madaniyah. Yang pertama nih, ada Al-Baqarah, terus Al-Imran, dan juga An-Nas. Pertanyaan ke-8, apa hikmah dari Al-Quran diturunkan dalam sab'atul ahruf? Ada 3 nih. Yang pertama itu, untuk memudahkan membaca dan menghafalnya bagi bangsa yang ummi, yaitu yang setiap kabilahnya itu mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat, apalagi untuk mentradisikannya. Yang kedua itu, ada bukti kemukjizatan Al-Quran bagi kebangsaan orang Arab. Dan yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya juga. Pertanyaan yang ke-9 ada, apa sih pengertian dari jamul Quran? Jadi, jamul Quran itu berarti upaya mengumpulkan Al-Quran yang diteliti dan diselidiki. Nah, menurut Mana Al-Khatan yang membagi pengertian jamak Quran itu menjadi 2. Yang pertama itu ada jamak Quran dalam arti menghafal dalam hati, dan juga yang kedua itu ada jamak Quran dalam arti penulisan Al-Quran semuanya. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana pengertian dari adab? Nah, menurut Al-Atas, secara etimologi atau secara bahasa Arab berasal dari bahasa Arab yang berarti mendidik atau pendidik. Sedangkan dalam kamus Al-Muji dan Al-Khawsar ada berkaitan dengan akhlak yang memiliki arti budi pengerti, perangkai, tingkah laku, atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata ethos atau etos yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan etos atau kemudian berubah menjadi etika. Pertanyaan yang ke-11, apa pengertian dari munasabah ayat? Jadi, munasabah itu secara bahasa berarti kedekatan atau kesesuaian. Sedangkan secara terminologis, munasabah itu adalah kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik itu di dalam suratnya maupun di dalam ayat-ayatnya, yang menghubungkan uraian satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, munasabah bisa berarti suatu pengetahuan yang diperoleh secara ahli, bukan diperoleh melalui taufiki. Pertanyaan yang terakhir, apa persamaan dan perbedaan tafsir, tawakil, dan juga terjemahan? Yang pertama itu ada persamaan, yaitu ketiganya menerapkan mengenai makna dari Al-Quran. Yang kedua, ketiganya juga sebagai sarana untuk memahami kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, ada perbedaan antara tafsir, terjemahan, dan juga takwil, yaitu yang pertama ada terjemahan lepas dari bahasa semula. Sedangkan tafsir dan juga tawakil kadang-kadang masih dalam bahasa semula. Yang kedua,
Terjemahan hanya memuat pengertian yang umumnya tidak terperinci sebagaimana dalam tafsir. Yang ketiga, terjemahan hanya dapat menampung salah satu dari indikasi yang termuat dalam suku kata atau ayat, sedangkan tafsir sebaliknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.